Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mujizku. Takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Luar biasa sapaan teduh kita di pagi hari ini. Peringatan Judas bagi orang-orang Kristen mengenai guru-guru palsu. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan indah di pagi hari ini. Dimungkinkan semata hanya oleh belas kasihan Tuhan. Biarlah kinerja dan karya kami menampilkan gaya hidup yang bertuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di pagi hari ini, Judas 1 ayat 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tema yang saya pakai, waspadalah terhadap serigala berbulu domba. Waspadalah terhadap serigala berbulu domba. Saudara-saudaraku, surat Judas yang hanya satu pasal, dan dalam sapaan teduh pagi ini juga hanya satu ayat, namun luar biasa mengandung muatan yang mendalam. Judas sangat serius mencela orang-orang yang merusak apa yang telah Tuhan ciptakan pada gereja mula-mula. Karena guru-guru palsu ini tidak hanya mengajarkan doktrin yang salah, tetapi juga menghancurkan persekutuan, menentang satu sama lain, dan menggunakan orang lain untuk tujuan mereka sendiri. Mereka telah menyalahgunakan kasih karunia demi memuaskan hawa nafsu, mencemarkan tubuh, dan menyangkal Yesus Kristus sebagai Tuhan. Karenanya saudara-saudaraku, Judas menyerukan, waspadalah terhadap serigala berbulu domba. Gaya hidup yang tak bertuhan. Musuh gereja terutama dusta, perpecahan, dan kebusukan. Untuk menghadapinya, Judas memberikan panduan. Yang pertama, ayat 20. Membangun iman berdasarkan firman Allah, agar semakin tahu apa kehendak Allah. Yang kedua, ayat 21. Memelihara iman berdasarkan kasih Kristus. Terus berjuang untuk mempertahankan iman. Yang ketiga,
ayat 22. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang mulai ragu akan kebenaran firman Allah. Yang keempat, ayat 23. Firman Allah satu-satunya kebenaran, dan di luar firman Allah hanyalah kepalsuan yang menyesatkan. Saudara-saudaraku, kalau kita renungkan ayat-ayat panduan tersebut, dan secara khusus ayat renungan kita di pagi hari ini, jelas paling tidak ada dua hal. Yang pertama, ada peribahasa, muka buruk, cermin yang dibelah. Maksudnya saudara-saudaraku, kita yang bersalah, tetapi orang lain yang dipersalahkan. Bukan serangan dari luar, tetapi kelesuanlah yang ada di dalam. Bukan penaklukan dari luar, tetapi kemerosotan terjadi di dalam. Bukan kehancuran dari luar, tetapi kerusuhanlah di dalam. Bukan lawan-lawan dari luar, tetapi kehampaanlah di dalam. Maksudnya saudara-saudaraku, langkah pertama, perkuat terlebih dahulu benteng pertahanan. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Demikian ayat yang kita bacakan tadi. Saudara-saudaraku, yang kedua, ada peribahasa, muka manis, kecil dan murah. Maksudnya, orang yang bermuka manis tidaklah otomatis hatinya baik-baik saja. Model seperti inilah guru-guru palsu. Harus keras menghadapinya. Yohanes Chrysostomus, tokoh gereja, mengungkapkan, jika kamu bersikap terlalu lunak kepada orang yang membutuhkan operasi besar dan tidak menggores cukup mendalam, maka sayatanmu tidak akan mengenai sasaran. Saudara-saudaraku, memang hidup yang kekal menjadi milik kita saat percaya kepada Yesus. Namun haruslah dipelihara, haruslah dijaga terus. Seperti saat diterima dan terdaftar pada sebuah sekolah, kita menjadi murid. Murid yang sangat rajin belajar, murid yang memelihara disiplinlah yang akan tamat dan menerima ijazah. Tetapi murid yang hanya terdaftar tapi tidak pernah ke sekolah dan tidak pernah mengikuti pelajaran, tidak akan tamat apalagi menerima ijazah. Demikianlah hidup kekal. Kita harus menjaga dan memeliharanya sampai akhir, setia sampai mati. Jadi saudara-saudaraku, mari berjuang terus semaksimal mungkin untuk memelihara diri kita dan menjaga orang yang kita kasihi. Seraya memohon kepada Tuhan, biarlah kuat kuasa Allah menjaga kita seperti Dia menjaga biji matanya sendiri. Adi deraham engkau keri, kurumpe mekelbuh. Adi kita engkau tuana, uban menda ijujung. Man serigala berbulu domba, pusuh pe mbuk-buk. Kalangate ras perkuhati di bata, nemani seku ujung. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar waspada terhadap guru-guru palsu yang berusaha untuk menyesatkan kami lewat ajaran dan perilakunya. Saat ini, secara khusus kami mendoakan GBKP Runggun Bogor dan Perpulungan GBKP Sukabumi. Tuhan,
memberkati Pendeta Juris Tarigan dan detaser yang ada di Sukabumi, Pertua Diaken Nora Naras Emeritus, pengurus kategorial, pengurus PJJ, dan pelayan KKR, beserta keluarganya masing-masing, agar sehati, semangat, dan tetap meneladani Tuhan Yesus. Mampukan GBKP Runggun Bogor dan Perpulungan Sukabumi untuk saling menjaga satu dengan yang lain, agar kuat dalam menghadapi berbagai tantangan, persoalan, dan pergumulan dalam kehidupan keluarga, jemaat, dan masyarakat. Kami doakan GBKP dimanapun berada, bahkan setiap orang yang setia mengikuti sapaan teduh ini. Biarlah jikalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Biarlah dampak pandemi COVID-19 tidak mengurangi kesetiaan kami kepada Tuhan. Karenanya Bapa, kami mendoakan pemerintah kami, dari pusat sampai ke daerah terluar, terpencil dan tertinggal. Biarlah pandemi COVID-19 dapat menjadi epidemi. Untuk itu, biarlah semuanya semakin patuh pada protokol kesehatan. Kami memohon, turun tanganlah ya Bapa atas perdamaian Rusia-Ukraina. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, damai di hati, menjuah-juah kita kerina.